想在这魂幡之术上手较为容易。尊魂环，看他回来了，他早把我忘。大宗主回来，让他看看。皮剑，果然术并不详细。今日。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Hari ini kita harus melanjutkan spoiler nih guys. Untuk part selanjutnya Abasian Nikita alias Lord Wang Lin. Kalian pasti kepo kan dengan kelanjutannya seperti apa? Hehehe. Kalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat Wang Lin itu bakal dikejar-kejar oleh serangan misterius dari orang-orang menara hitam. Sampai-sampai dia menelan ribuan buah ascension surgawi demi meningkatkan kekuatan. Tapi ternyata itu juga membuat dia kehilangan kendali, lalu mengamuk dikendalikan energi iblis di dalam tubuh. Saking bahayanya Wang Lin, sampai-sampai si Kaisar menyuruh ribuan pasukan untuk menangkap dan menghentikannya guys. Tapi Wang Lin terlalu kuat, dia akhirnya sampai ke Menara Hitam. Di sana dia dihadang sama si Feng Song, tetua yang menyelamatkan Hu Pao lalu bertarung melawannya. Mau bagaimanapun sekarang Wang Lin sudah jauh lebih kuat. Feng Song dihabisi dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Sementara itu di Menara Langit ternyata ada seseorang yang agak kaget karena dia merasakan kekuatan Wang Lin yang sangat dahsyat. Buat memastikannya, orang itu bergegas melesat keluar ingin membuktikan kekuatan tersebut. Awan berubah menjadi badai dan muncullah seseorang yang memanggil nama Wang Lin dengan begitu keras. Wang Lin kaget yang ternyata itu adalah si Hu Pao, mantan muridnya guys. Tidak menyangka Wang Lin akan benar-benar kembali. Tapi sayang dia sudah terlanjur dendam guys. Maka dia tuduhlah si Wang Lin sudah meninggalkannya bersama Shishan di penjara waktu itu. Untungnya setelah itu dia diselamatkan dan bertemu sosok guru yang mengajarkannya versi baru dari mantra pemurnian jiwa. Wah, siapa itu guys? Alhasil sekarang dia bisa menyerap dan mengendalikan lebih dari 100 juta jiwa sekaligus. Wow. Saking murkanya, dia menegaskan akan menghancurkan Wang Lin hari ini juga, menyegel jiwanya, lalu menyiksa dia selama-lamanya. Dendamnya sudah luar biasa nih guys. Padahal si Wang Lin tidak bermaksud meninggalkan dia waktu itu. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, Hu Pao memanggil 1 juta fragmen jiwa untuk menghabisi Wang Lin. Tetapi apa yang terjadi guys? Ketika jiwa-jiwa itu mendekat, Wang Lin hanya mengangkat tangannya, lalu dia gunakan simbol pemurnian jiwa yang asli. Itu membuat jiwa-jiwa yang tadinya ingin menyerang dia langsung berhenti sesaat. Mereka memberikan hormat kepada Wang Lin dan menganggap dia sebagai tuannya sejati. Tuan pemurnian jiwa yang sesungguhnya. Mantap. Hu Pao kaget lah, tadi yang dia percaya diri banget malah seperti ini. Segera dia panggil lagi 100 juta jiwa sekaligus untuk menghabisi Wang Lin. Tapi lagi-lagi usahanya itu sia-sia saja. Karena Wang Lin menundukkan semua jiwa itu kembali dengan mudah guys. Hu Pao jadi tidak berdaya. Semua jiwa sudah keluar dan ditundukkan oleh si Wang Lin. Karena Hu Pao sudah putus asa, maka Wang Lin keluarkan bendera jiwanya, lalu akan dia tunjukkan kekuatan teknik pemurnian jiwa yang asli. Langsung dia satukanlah 100 juta fragmen tersebut untuk menyerang Hu Pao sehingga keluar. Seketika tubuh dan jiwanya Hu Pao pun hancur guys. Sayang sekali. Muridnya padahal yang dulu sangat setia, kok jadi begini ya? Aduh. Setelah itu, Wang Lin menyerap 100 juta fragmen jiwa, membuatnya mulai sadar dari efek buah ascension surgawi. Tidak lama dari itu, di bawah Menara Hitam, Wang Lin melihat ada seorang jubah hitam dengan aura yang sangat menyeramkan. Dia duga orang ini mungkin sudah di ranah akhir ascendan nih, kuat banget. Tapi dia tidak mundur.
Digunakanlah kekuatannya kembali, tetapi apa yang terjadi? Muncul sebuah suara yang keluar dari menara hitam. Dia bertanya kepada Wang Lin, "Dari mana kau mempelajari teknik telapak tangan raksasa?" Wang Lin menjawab, "Teknik itu dia belajar dari alam surgawi." Mendengar hal itu, sang suara menyuruh anak-anak buahnya agar segera tangkap Wang Lin. Alhasil, pria berjubah hitam melesat buat menyerangnya, sehingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Kayaknya si ini tuannya dari Hu Pao, guys. Walaupun kelihatan seri, tetapi Wang Lin juga kesulitan. Karena secara ranah dia kalah telak. Gak bisa dia, guys, menang melawan praktisi di ranah akhir Ascendan. Tapi dia tidak menyerah. Kembali menggunakan sosok naga untuk menyerang. Pria berjubah hitam memuji Wang Lin. Kekuatannya memang di luar nalar. Tapi dia juga tidak mau nyerah dan akan mulai masuk mode serius. Berarti dari tadi dia cuma main-main doang tuh, guys. Wang Lin akhirnya mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan dikeluarkan 100 juta jiwa, guys. Membuat pria berjubah hitam kesal. Dia terus-terusan diserang walaupun serangannya sangat lemah. Kan melawan 100 juta jiwa itu repot ya. Alhasil dia usap-usap armornya, guys. Armor itu memunculkan dan memancarkan energi iblis yang sangat pekat. Wang Lin juga menggunakan teknik pamungkas, mengumpulkan energi pedang Saint Ling Tianhou yang dia dapatkan. Dia bersiap untuk menyerang. Ini merupakan energi pedang legendaris yang bisa mencapai kekuatannya setara dengan Tian Yunzi. Wow, sehingga tuar. Terjadilah adu kekuatan di antara mereka yang sungguh dahsyat. Seru sekali. Buat yang lupa, Wang Lin mendapatkan pedang dari Lin Tianhou setelah menghabisi muridnya, guys, yang kemarin menyerang ke kediamannya. Tapi teknik yang Wang Lin menghasilkan dia lebih kuat. Semua teknik dari sang pria berjubah hitam itu berhenti sejenak karena energi pedang Lin Tianhou itu seakan-akan memaksanya untuk tunduk. Gak cuma itu, senjata milik sang pria berjubah hitam pun akhirnya hancur. Sisa energi pedang itu terpental ke arah sang menara hitam sehingga tuar. Ledakan besar membuat menara hitam auto retak. Wang Lin menyaksikannya segera bergegas kabur dari sana. Karena dia tahu, guys, ledakan itu bakal memancing sesuatu yang jauh lebih berbahaya lagi. Benar aja, muncul semacam suara misterius dari menara tersebut yang murka, guys. Lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap Wang Lin. Sang pria berjubah hitam kembali bangkit lalu melesat mengejar Wang Lin. Terciptalah kejar-kejaran super dahsyat. Wang Lin terus kabur juga sembari diganggu karena efek dari buah Ascension itu masih terus mencoba mengambil alih tubuhnya, guys. Oleh karena itu nggak ada pilihan lain. Wang Lin mencoba menggunakan pil jiwa darah. Untuk itu dia langsung menghubungi si Sui, guys, buat bertanya cara menggunakan pil tersebut. Tentu si Sui awalnya nggak mau ngasih tahu lah, dan malahan dia terus mengutuk si Wang Lin. Tapi setelah Wang Lin ancam akan membiarkannya meninggoy secara perlahan di dalam kehampaan, barulah si Sui terpaksa memberitahu cara penggunaan pil tersebut. Sembari mendengarkan penjelasan si Sui, Wang Lin terus menyerang pria berjubah hitam yang mengejar. Dia berharap sang pria terkena serangannya dan kehilangan jejak. Tapi pria tersebut tetap teguh, menghancurkan semua serangan Wang Lin dan terus mengejar. Setelah merasa mendapatkan metode penggunaan pil, Wang Lin pun berbalik arah. Dia berniat melawan pria berjubah hitam ini lagi karena pil jiwa darah kan sudah bisa dia gunakan untuk membangkitkan dirinya ketika dia semisal meninggoy. Maka dia udah gak takut nih. Wang Lin. Wang Lin membakar esensi, guys. Semua kekuatan dikeluarkan, membuat sang pria auto kaget ketakutan lalu mundur. Sayangnya Wang Lin tidak membiarkannya dan menyerang sehingga tuar. Akhirnya Wang Lin menghabisi pria berjubah hitam tersebut.
Merasa masih belum cukup, Wang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu melesat ke arah menara hitam. Wang Lin meledakkan dirinya di tempat guys, mengorbankan tubuh dan jiwa dan semuanya agar membuat menara hitam itu runtuh gara-gara ledakan tubuhnya. Gila, udah kayak bom buntut aja nih guys. Dan tidak lama dari itu, jauh dari sana Wang Lin kembali bangkit gara-gara menggunakan pil jiwa darah. Mantap, hehehe. 眼下我对此地一无所知，不，竟与凡间无异。此界。 Setelah itu, dia pun bergegas mengambil tas penyimpanannya dan menjauh menuju ibu kota negara iblis langit. Pil jiwa darah itu memiliki kemampuan khusus guys, Mimin jelaskan dikit. Orang yang memakainya bisa menarik kembali semua benda yang terhubung oleh si pengguna. Makanya si Wang Lin tadi sempat mengambil barang-barangnya dulu. Ketika dia meninggoy, dia masih memiliki barang-barangnya. Kan ada kekuatan yang berbeda tuh. Ketika meninggal, barang-barangnya ikut hilang. Nah, itu beda lagi. Di tengah perjalanan, Wang Lin merasa senang. Memiliki pil jiwa darah yang sangat dahsyat khasiatnya. Sebenarnya, selain pil jiwa darah, si Wang Lin itu memiliki harta penyelamat jiwa dari Tian Yunze. Walaupun itu harta yang bagus, tetapi tetap tidak kuat untuk memahan serangan dari musuh yang tadi. Maka sekarang dia berniat untuk kembali terlebih dahulu buat menemui janji iblis kuno 10 tahun yang lalu. Oh iya, Mimin juga sampai lupa tuh. Kalau kayak ingat, jadi si Wang Lin kan menerobos karena dia dibantu oleh sosok iblis kuno yang memintanya buat menemuinya nanti. Nah, itulah janjinya guys. Di tengah perjalanan, Wang Lin merasa energi spiritual celestial yang ada di tubuhnya tuh terus terisi keluar setiap dia keluar dari teleportasi. Padahal harusnya kalau menggunakan formasi teleportasi itu bakal menguras energi spiritual celestial guys. Ternyata itu gara-gara disebabkan dia yang bangkit tadi. Jadi energi spiritual celestial mulai menyatu dengan tubuhnya. Mulai sekarang, dia bisa menggunakan formasi teleportasi berkali-kali tanpa perlu takut kehabisan energi guys. Mantap. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah seseorang pria raksasa memiliki zirah hitam itu di belakang dia. Wang Lin terkejut, besar sekali badannya. Dan pria ini mirip sekali sama Ling Tianhou. Cuman versi lebih muda guys. Pria ini memiliki niatan untuk menghabisi Wang Lin. Karena merasa terancam, Wang Lin panggillah sang iblis kuno waktu itu. Muncullah suara iblis kuno yang sangat menggema, mengatakan Wang Lin telat 10 tahun. Untuk bayarannya, dia harus memberikan darahnya. Yang gak ada pilihan, mau gak mau dia nurut guys. Diberikanlah darah tersebut. Sang iblis kuno langsung menghempaskan si pria berjirah hitam yang sangat kuat itu. Dia menjelaskan pria ini sebenarnya salah satu dari 9 serpihan jiwa iblis kuno yang tersebar. Jadi cuma pecahan jiwanya doang, belum lengkap nih. Kalau lengkap sih kuat banget. Terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Melihat pertempuran itu, Wang Lin mengingat teknik-teknik milik Dewa Kuno Tuse guys. Dia mencoba memahami teknik-teknik tersebut dan ingin dia pelajari dan dia tiru. Akhirnya, kultivasi ini memberikan manfaat yang cukup bagus bagi tubuhnya Wang Lin. Dia membuka pemahaman baru soal mantra kuno. Singkat cerita, 3 hari pun terlewati. Para iblis kuno terus bertarung di langit guys. Wang Lin terus memperhatikan sembari memperkuat dirinya. Setelah selesai kultivasi, dia keluarkanlah sungai neraka guys. Memiliki niat melakukan sesuatu yang cukup gila, yaitu melemparkan semua harta miliknya ke dalam sungai neraka tersebut. Dimulai dari bendera 1 miliar jiwa, pedang surgawi Liko, dan semua harta lain. Sungai neraka milik Wang Lin menjadi sangat kuat dan sangat menyeramkan. Sementara itu di langit, iblis kuno Wang Lin lebih mendominasi, membuat lawannya itu sekarat. Alhasil, pria zirah hitam mencoba kabur.
Nah, disitulah Wang Lin segera keluarkan sungai nerakanya guys. Apa yang terjadi? Energi jahat dari si pria zirah hitam itu langsung diserap habis. Alhasil zirahnya pun memisahkan diri dan mencoba kabur dari sana. Wang Lin tidak membiarkannya. Dia tangkap zirah tersebut dan dia serap kembali. Kemenangan bagi Lord kita, mantap. Sementara itu guys, di planet Phoenix, sekarang planet Phoenix itu udah meningkat menjadi negara kultivasi peringkat 4. Di antara banyak sekte di sana, sekte Awal Langit yaitu sektenya si Wang Lin menjadi pusat dari sekte terbesar yang sangat amat dihormati. Itu adalah sekte menyemuan guys, kalian mesti ingat. Sekte itu memiliki hubungan paling dekat dengan si Wang Lin. Jadi, Wang Lin di planet ini sudah menjadi sosok legenda seperti dewa yang sangat diagungkan gitulah guys. Di tengah sekte Awal Langit terdapat patung raksasa berbentuk Wang Lin. Mereka bangun patung itu sebagai simbol penghormatan kepada Lord kita. Gak cuma itu, perjalanan Wang Lin selama ini juga sudah menjadi cerita dongeng yang disebarkan ke seluruh planet. Dimulai dari pembalasan dendamnya kepada keluarga Teng, mengalahkan tokoh-tokoh kuat seperti Qian Feng dan yang lainnya, memberikan kristal Phoenix kepada Zhou Tai, lalu Zhou Ru si gadis muda yang dirawat sama Wang Lin, yang ingin dikorbankan buat membangkitkan Muan. Semua ceritanya itu disebarkan. Sekarang Zhou Ru udah mencapai kerana formasi inti dan dia juga masuk ke sekte Awal Langit. Sampai sekarang dia masih bersama dengan harimaunya guys, dan dihormati semua orang tentunya. Banyak menganggapnya sebagai putri karena kan hubungan dia sama Wang Lin sangat dekat. Klan abadi yang biasanya bersikap kejam dan dingin aja guys, mereka jadi takut menghormatinya karena perintah dari Wang Lin waktu itu. Zhou Ru meminta izin kepada tetua Tian yang sekarang sudah menjadi tetua di sekte Awal Langit agar pergi ke Gunung Phoenix. Karena ada undangan dari Zhou Tai, di sana dia bisa berkultivasi lebih cepat dan sampai ke tahap Nasken Soul. Soalnya syarat buat mendapatkan tas warisan Wang Lin itu adalah mencapai ke tahap Nasken Soul guys. Tian setuju akan hal itu dan akhirnya Zhou Ru bergegas pergi bersama dengan harimaunya menuju ke Gunung Phoenix. Jadi kalau kalian lupa guys, Gunung Phoenix adalah pusat dari energi spiritual paling banyak di seluruh planet. Memanglah nggak heran kultivasi di sana itu paling cepat dibandingkan tempat lain. Yang memang penasarankan adalah apa isi dari tas warisannya si Wang Lin. Dia sengaja menitipkannya kepada Zhou Tai agar ketika Zhou Ru mencapai ke tingkat Nasken Soul, boleh membukanya guys. Ini menarik. So kita tunggu lagi untuk spoiler selanjutnya, oke? Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.